Kalau untuk jalur memang beda antara Selo dan Suwanting. Selo itu dari base camp sampai ke pos 3-nya enak, tapi pos 3 ke pundaknya nyakitin karena tanjakan full kan. Nah kalau di sini kebalik, dari sini ke pos 3 itu nyakitin, pos 3 ke pundak itu enak. Ya. Dan yang pasti memang butuh perjuangan dari sini ke base camp, ke pos 3, tempat camp terakhir, tempat camp paling ideal. Karena terus terang cuaca oke lah beberapa hari terakhir ini karena hujan terjadi di sore hari. Jadi mungkin dengan keberangkatan jam sekian, jam 9 ini atau jam 10 nanti kemungkinan nyampe pos 3 sore. Jadi mungkin pas buka tenda selesai mungkin ada sedikit berubah cuaca, tapi ya nggak tahu juga ya tergantung. Oke, ini tak kasih gambaran trek. Nanti satu orang semua bawa HP kan? Bawa di foto ya. Satu orang satu, semuanya wajib untuk memfoto. Ya, kalau enggak satu foto bisa di grup. Nah, gitu ya. Ini untuk acuan karena terus terang kalau trek Suwanting memang trek single, nggak ketemu jalur lain. Merbabu via Suwanting itu jalurnya tidak bertemu dengan Selo, Wekas, Untel, Tekelan atau jalur yang lainnya. Ya, jadi dia single track. Bisa dikatakan kemungkinan untuk kesasar, kemungkinan untuk ini sangat kecil sekali sebetulnya. Kalau kita nggak terlalu disoriented, tetap jalan bisa aja santai. Oke, start dari sini. Mungkin ada yang mau ngecek, monggo nanti bisa tak kontak anak-anak loket karena yang jaga hari ini RP2 nanti tak panggilkan ke anak-anak RP2. Dari sini ke batas hutan itu kalau jam kerja jam 8 sampai jam 4 itu biasa biayanya cuma 10.000. Tapi kalau di luar jam kerja jam 5, jam 6 dan seterusnya malam lah itu biasanya ada yang minta 15.000. Itu hal yang normal. Jadi wajar aja gitu ya. Antara kalau yang berangkat itu biasanya siang itu jam kerja 2.000 aja. Oke. Dari sini ke batas hutan jalan pun bisa, dari sini ke sana itu sekitaran 30-40 menit. Kalau ngojek paling 5 sampai 10 menit. Santai. Jadi sedikit menghemat tenaga dengan uang 10.000 sedikit menghemat tenaga 20 menitan lah lumayan, tanjakannya juga cocok. Ketemu di batas hutan nanti kan tinggal lurus saja nih, misalkan nanti ojek kan tinggal lurus saja. Ketemu batas hutan nanti regroup dulu di situ, berdoa dulu di situ. Sedikit banyak menghargai kearifan lokal kami, salam di situ. Permisi kula nuwun punten atau di pintu hutan jadi ada gapura warna hijau gede, pintu rimba, gitu ya. Permisi kula nuwun atau apapun terserah, berdoa dulu sebelum berangkat. Dari situ itu titik 0 ada pal HM kecil, tiang panjang segini ya itu 0. Terus nanti naik ikutin jalur ketemu Sagi 1 per 100 meter itu HM-nya. Ya, HM itu 100 meter. Ketemu pal HM warnanya orange putih itu. Jadi sepanjang jalur itu nanti ketemu itu terus per 100 meter. Pos 1 nanti Lembah Lempong ini HM2, naik lagi ke Lembah Gosong ini di atas HM5, jadi HM5-nya di sini, atasnya Lembah Gosong. Naik lagi ini Lembah Cemoro, maju sedikit itu HM10. Lembah Ngerijan di atasnya sedikit HM13. Lembah Metoh ini HM16, nanti pos 2 ini. Nah ini nanti ada percabangan udah kasih arah, itu tetap ngambilnya ke kiri, ya. Yang lurus ini ditutup karena posisi ini sudah lama tidak digunakan dan itu terlalu ekstrim, tanjakannya semacam ini, terus lumutnya juga udah tebel, jadi jangan sampai ngambil yang lurus karena licin banget. Khawatirnya kalau kepleset, ya. Ada petunjuknya kok, begitu ada ketemu jalan ada petunjuknya gitu langsung ke kiri. Ketemu pos 2 shelter bendera itu posisi ini di HM20. Misalkan kok sudah terlalu tidak memungkinkan, ini posisi yang paling ideal juga untuk camp karena ada tempatnya. Cuman masalahnya beberapa saat terakhir ini ada satu monyet yang agak nakal, dia operasi di situ. Hati-hati kalau misalkan cuman satu ekor tok sebetulnya ya. Cuman tapi agak resiko juga kalau kita menghadapi binatang gitu kan. Jadi kalau misalkan pengen ngetem di pos 2 atau sekitaran pos 2, jangan pas di pos 2-nya. Naik sedikit ada dataran namanya Lembah Singo dan naik sedikit lagi ada dataran namanya Lembah Manding. Di pintu masuk Lembah Manding itu ada dataran ya. Kalau misalkan terpaksanya loh. Tapi kalau enggak jalan lagi aja terus tembus Lembah Manding, nanti di pintu masuk Lembah Manding, nanti salam lagi. Jadi kearifan lokal. Lembah Manding salam lagi. Jadi 2 kali di pintu masuk hutan sama di Lembah Manding. Nah, nanti saling ingetin aja. Kan di peta lihat nanti sampai sini ada tulisannya salam gitu.
lembah Manding nanti HM 22, 23, 24, terus naik lagi 25, 26 di sini 27 masuk sini, 28 masuk sini. Ini trek lurus ada sebetulnya tapi nggak bisa dilewati, tetap diarahkan ke kanan kan. Jadi diarahkan ke kanan gitu. 29 naik lagi 100 meter ketemu HM 30. Nah ini HM 30 ini agak sedikit diwaspadai dengan kondisi sekarang. Pagar yang kami pasang di video vlognya Mbak Uki itu, nah itu ternyata sudah rubuh kembali. Jadi dari sebelah kiri, kalau dari bawah ya, kiri itu tebing, jalan 1,5 meter, jalan datar 1,5 meter, sama sini kanannya itu jurang. Jadi agak sedikit berhati-hati di situ di HM 30. Yang penting jangan terpisah jauh lah, intinya itu. Jadi saling mengingatkan, saling ngawasi, saling jaga, gitu ya. HM 30 naik ada tali, pakai tali bisa, pakai tangan biasa tuh pun bisa, agak sedikit tanjakan lumayan. Ketemu HM 31, 32, 33, 34. Nanti 34 ini pos air. Jadi pos air, satu-satunya pos air sementara ini baru ada di HM 34. HM 34 berarti 3,4 kilo dari sini. Sekaligus ini batas hutan. Jadi setelah pos air ini sabana semua. Dari pos air ikutin zigzagan, jalan zigzag ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Terus ketemu PAL HM 35. Tinggal 100 meter lagi ketemu PAL HM 36, itu pos 3. Jadi HM 34 atau pos air sampai pos 3 itu cuma 200 meter sebetulnya, nggak terlalu jauh. Jadi nanti misalkan kok bisa bawa air langsung dari pos air langsung dibawa ke pos 3, atau mungkin bikin tenda dulu baru nanti balik lagi ke pos air. Diusahakan untuk tidak ngecamp di pos air, resiko agak lumayan tinggi karena beberapa hewan pada nyari air ke situ. Yang kita khawatirkan nanti tendamu diacak-acak di situ ya. Walaupun di sini nggak ada namanya babi, adanya biasanya monyet, burung. Tapi monyetnya kadang juga nakal kalau misalkan. Oke. Mata merah. Dari pos 3 nanti ada lapangan luas. Terserah mau milih di depan, di tengah, atau di belakang, atau di kanan, atau di kiri. Silahkan cari tempat space yang kira-kira nyaman. Tapi jangan merambah wilayah baru dalam artian babatin sabananya atau apa, jangan ya. Terus misalkan kalau ini diperhatikan juga sampah yang pasti, karena sampah itu penting nanti dia dicek lagi soalnya. Dari pos 3 naik tinggal ikutin jalur di belakang lapangan pos 3-nya, jalur naik itu ada PAL kecil di sini kelihatan. Jadi ikutin aja naik dataran, naik lagi dikit terus ketemu dataran di Sabana 1. Naik lagi ketemu dataran lagi Sabana 2, naik lagi ketemu dataran itu Sabana 3 itu puncak Suwanting. Oh, ya. Iya, Sabana 3 itu puncak Suwanting kalau nggak salah di HM 43 kalau nggak salah. Dari puncak Suwanting tinggal naik satu bukit lagi. Jadi ini dataran puncak Suwanting dari Sabana itu naik puncak Suwanting. Puncak Suwanting tinggal naik satu bukit lagi. Dari satu bukit ini paling atas ini tinggal datar sekitaran 300-400an meter sampai ke triangulasi. Ya. Jadi nanti tembusnya ke triangulasi dulu lalu Suwanting, nggak seperti selo yang bercabang gitu kan. Nah ini langsung triangulasi dulu. Nanti masuknya gini. Ini jalur Suwanting, ini triangulasi, ya masuk gini. Terus kalau mau ke Kenteng Songo kan tinggal lengkungan 100an meter tuh. Nah kalau mau balik lagi dari Kenteng Songo tinggal ambil lurus ke sana. Jadi Kenteng Songo triangulasi lurus, nggak ada belok-belok. Ya, kalau mau balik gitu. Nah, oke, ada gambaran untuk trek. Untuk estimasi waktu dari base camp sampai pos 3 itu rata-rata 6-7 jam. Dengan kondisi normal, kondisi cuaca oke, fisik oke, cuaca mendukung, bawaan nggak terlalu berat, itu 6-7 jam sampai ke pos 3. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, tergantung ya. Itu untuk acuan kira-kira aja. Dari pos 3 ke puncak itu rata-rata cuma 1,5 sampai 2 jam. Kalau itu hampir merata karena keril sudah dilepas semua, nggak pakai keril kan. Itu rata-rata 1,5 sampai 2 jam. Kecuali kalau bawa kamera bisa 3-4 jam karena foto. Konten. YouTube. Oke, jadi perkiraannya ada dapat. Terus besoknya kalau mau summit, saranku mendingan summit pagi kalau cuaca mendukung, 3:30 pagi lah. Itu sudah jalan. Jadi jam 2:30 atau jam 3 udah bangun persiapan, 3:30 udah jalan. Nyampe atas kemungkinan jam maksimal 5:30 lah kalau 3:30 ya. Ketika Golden Sunrise. Nah 5:30 nanti di puncak nggak usah terlalu lama. Jam 7 sudah balik turun. Jam 8 nyampe di pos 3. Jam 8 nyampe di pos 3 atau mungkin jam 9
spare waktu 2 jam untuk packing dan sarapan sampai jam 11 siang. Jam 11 sudah turun. Karena apa? Satu, cuaca, kalau sore berubah, ya kan? Kedua, loket tutup jam 4 sore. Nah, KTP-mu kan nanti tak serahkan ke sana. Oke, kalau nanti misalkan kok kan KTP tadi ada satu KTP, iya, sebetulnya KTP yang ketuanya juga harusnya ditinggal. Nah, nanti ditinggal. Jadi yang buat acuan harusnya KTP ketuanya. Pengambilan KTP batas maksimal jam 4 sore atau jam 5 bisa kami bantu. Di atas itu harus besoknya. Nah, itu kan agak susah kan. Tapi jangan karena ngejar waktu untuk ngambil KTP terus itu lari-larian dan berisiko tinggi. Jatuh malah nggak bisa balik. Ya kan? Mendingan nanti santai aja, yang penting diusahakan pokoknya semaksimal mungkin, jangan terlalu terpaku lah. Ya, nanti coba tak bantu insya Allah bisa, insya Allah. Tapi jangan terus karena tak bantu situ terus ntar biar dibantu Mas Ambon, jangan ya. Oke. Jadi intinya diutamakan safety-nya karena track swanting memang agak sedikit bisa dikatakan lebih ekstrim daripada jalur yang lain. Ya, ada sedikit kearifan lokalnya di sini, kalau bisa jangan gunakan itu, jangan pakai itu. Tapi nanti kalau ketemu pendaki yang di bawah, kemungkinan mereka tidak dikasih tahu atau mereka lupa tidak, ini ya biarin aja. Yang penting yang dari sini jangan, ya. Siap. Oke. Terus sepanjang trek, terutama di dalam lembah Manding, hutan Manding, itu tidak ada keluhan, tidak ada kata kotor, tidak ada umpatan, tidak ada, yang pasti keluhan negatif. Wah, badan gue enak nih, sakit nih kakinya nih, kepala gue sakit nih. Jangan. Karena apa? Sugesti negatif yang berulang bakal tertanam di bawah sadar kita. Nanti efeknya efek negatif ke tubuh, itu udah pasti. Di ilmu logika, di ilmu kedokteran itu juga ada. Jadi istilahnya kalau mau jalan ya tinggal have fun aja, bercanda-bercandaan biasa gitu. Jangan terlalu waduh sakit banget nih, dingin banget nih, jangan. Dah, gitu aja ya. Terus soal buang air silakan lakukan, tapi jangan di track. Jadi cari space kanan kiri track. Karena ya kalau di track jadi ranjau darat, kasihan orang sakit nggak berdarah itu pasti. Singkat itu jalannya padahal nggak ada darahnya. Jadi kanan kiri track, bikin lubang, lakukan. Dan yang bagi yang muslim, non sewu, maaf, jangan menghadap ke arah kiblat. Kalau di sini kiblatnya, kalau di sini agak serem ke sana lah ya, atas menghadap saya gini. Tapi kalau pas di trek itu bisa jadi acuannya di Gunung Sindoro sama Sumbing Sindoro. Di sekitaran situ lah, tidak bisa memastikan, maksudnya ya kalau bawa kompas sih bisa, tapi kalau ini kan acuannya ke situ ya. Jadi kalau mau buang air silahkan lakukan di kanan kiri trek, bikin lubang lakukan, tapi menghadapnya ke arah yang lain. Jangan menghadap atau membelakangi. Nah paling aman nih sambil ngeden lihat Merapi ya nggak apa-apa. Indah yang Merapi. Kamu ya dong. Terus ada lagi, jangan gunakan tisu basah. Karena apa? Kalau ketahuan ada tisu basah di sampahmu atau ketahuan situ bawa tisu basah, ada sanksi yang diberlakukan. Ya, gunakan tisu kering. Kalau perlu malah nggak usah pakai tisu basah, nggak usah pakai tisu kering. Soalnya kan ada air. Bersih-bersih pakai air bisa, karena ada airnya cukup tinggi, cukup gede di pos 3. Saat ini BBD lumayan ya. Lumayan. Jadi gunakan itu ya, lebih aman. Terus untuk segala macam ini safety saya serahkan kepada ketuanya dan anggota juga bertanggung jawab penuh. Karena ini berangkatnya berberapa? 10 ya. Bersepuluh berangkat berarti harus balik bersepuluh, dan itu pun harus satu grup. Enggak, jangan sampai terpisah-pisah. Wah, temannya mana Mas? Masih di belakang Pak, jauh. Lah, kok ditinggal? Nah, kecuali ada keadaan emergensi, satu orang laporan, misalkan turun, laporan ke base camp, Mas minta bantuan, nah itu beda lagi. Atau 2 orang turun, yang lainnya kondisikan, itu beda lagi. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya barengan. Jangan sampai kejadian kemarin terjadi 3 orang naik, yang 2 orang nekat sampai ke pos 3, yang 1 orang ditinggal di tengah lembah Manding. Itu bikin kami repot, ya. Jadi nanti kalau misalkan terjadi emergensi, misalkan dapat sinyal, silahkan hubungi nomor
nomorku nggak apa-apa sebagai nomor emergency. Nanti tak usahakan untuk bisa tak hubungkan dengan anak-anak basecamp, anak-anak loket yang jaga hari itu, gitu ya. Tapi kalau nggak ada keadaan darurat, ya nggak usah, santai aja, yang penting terkondisi semua. Dan pastikan alatmu itu lengkap, logistikmu itu cukup. Pendakian 2 hari 1 malam itu harusnya manajemen logistiknya itu 3 hari 2 malam, karena antisipasi emergensi, ya. Tuh. Ada lagi sedikit tambahan pembimbingan karena ini beberapa personil itu cewek, belum sewu karena ini hal wajib yang perlu tak sampaikan. Perlu tak tanyakan apakah dari 3 orang ya atau berapa orang yang cewek? 3 orang. 3 orang cewek ada yang lagi bulanan, dapat tamu bulanan. Ada? Nggak ada. Oke, kebetulan kalau misalkan nggak ada ya alhamdulillah. Kalau misalkan ada, non sewu kadang kan ada yang gagal dapat di atas gitu loh. Nah, ini nanti aku minta tolong sebagian dari sampahnya atau pembalut bekasnya itu masukin ke kresek. Kalau perlu didobel plastiknya, dikasih minyak kayu putih kayak wangian apa kayak untuk menyamarkan aroma air darahnya, ya. Dan itu juga sebagian dari sampah, makanya harus dibawa turun, jangan dibuang sembarangan. Terus misalkan kok terjadi tiba-tiba dapat di atas, biasanya kalau cewek yang lagi dapat itu fisik menurun tapi emosinya meningkat, lebih sensitif terhadap apapun, temen ngomong apa kadang diambil hati, kadang ya. Jadi yang lainnya juga perlu komunikasi, jangan terlalu ini banget lah. Ya intinya saling-saling jaga ya. Di backup yang penting ini 3 cewek berarti yang backup 7 cowok kan. Oke, satu di partner 7 orang. Jadi punya porter banyak mbak, santai aja, kasih aja ke mereka gitu. Oke. Terus sebetulnya kalau untuk mengantisipasi bawaan darah itu tadi mengantisipasi binatang buas mendekat. Tapi di Merbabu kita nggak ada sih, sudah nggak ada binatang buas yang gede besar itu nggak ada, kecuali buaya darat paling mbak. Hati-hati ya mbak ya. Jadi ya, nggak apa-apa, biasanya nunjuk itu atau ketawa itu biasanya menunjukkan sifat aslinya. Oke, paling cuman itu aja ya. Apa lagi yang perlu tak sampaikan? Oh ada pertanyaan dulu mbak, jadi aku sambil refresh ini. Ada pertanyaan nggak perlu ditanyain kira-kira? Setiap camp berapa jam? Ya, Setiap camp. setiap camp, Pos. setiap pos. Jaraknya gini aja. Kalau menurut referensinya Mbak Ogi di YouTube kan per HM itu 10 menit 20 menit. Nah kalau per pos dari pos 1 ke pos 2 itu rata-rata 2,5-3 jam. Tapi ada yang lebih, banyak yang lebih malah kayaknya. Terus di pos 3, pos 2 ke 3 itu 3 jam. Kadang ada yang lebih juga. Tinggal ininya kita sih, mindsetnya kita mau jalan cepat atau jalan lambat, kita istirahat banyak istirahat sedikit, waktunya tergantung mindsetnya kita, jadi nggak terlalu ini juga. Aku kemarin ngantar yang umur 68 tahun sama 52 tahun aja nyampe ke pos 3 itu 4 jam. Dulu ngantar yang umur 64 aku lupa, nyampe ke puncak 4,5 jam, tapi nggak apa-apa, mesti gebekan. Kalau kemarin kami bener-bener saya bawa keril itu 4 jam sampai pos 3. Kalau nggak bawa keril enggak masalah. Itu orang bener-bener sehat gitu loh maksudnya. Iya kan, orang tua tapi sehat, tidak sering rutinitas. Tapi kalau anak muda itu biasanya jalannya tak rokokan lama. Itu yang bikin lama. Nah kalau orang tua enggak, jalannya santai tapi terus tanpa berhenti. Tanpa berhenti, mindsetnya gitu. Jadi waktu pengaturan waktunya gitu. Ini manajemen waktu. Kalau mau ini ya udah seperti itu di jalan pelan tapi terus, nggak usah berhenti. Maksudnya berhenti itu sekedar berdiri nyender, jalan lagi, berdiri nyender, jalan lagi. Ya ada lagi nggak yang mau ditanyain? Cukup sih udah dapat gambaran. Sudah dapat gambaran. Nanti aku minta tolong, pokoknya setiap sampahmu itu dihitung. Jadi ini pertanggungjawaban ketua, jangan sampai nanti ketuanya siapa tadi? Aprisel. Jangan sampai si ketua nanti harus kembali lagi ke atas untuk ngambil sampah, ya. Terus ada sanksi juga untuk pengambilan
barang di atas, dalam artian edelweiss, sang gigi dan segala macam, flora fauna, satwa dan segala macam. Jadi kalau misalkan terjadi ada terbukti dengan membawa satu ya paling gampang contoh itu edelweiss sih, paling gampang contoh, walaupun sekarang belum berkembang baru pohonnya toh. Itu ada sanksinya kalau nggak salah secara hukum 2 tahun, secara pidana, secara perdata kalau nggak salah 10 juta, dan secara ininya sanksi adat, dengan harus kembalikan ke atas. Potongannya gimana harus kembalikan ke atas, karena kembali ke arifan lokal biasanya itu ada yang punya, ya. Jangan termindset yang aneh-aneh, yang mulai kita berpikir logik, karena dari dulu saya berdasarkan logik karena di asosiasi saya sebagai pemandu diajarkan untuk berpikir logik. Segala sesuatu pasti ada dasarnya, ya. Oke, gitu aja. Paling kalau misalkan nanti butuh komunikasi lagi, silakan tanya sedikit-sedikit sama istriku atau sama pendaki yang lain.